surat Al-Kautsar maudu'nya itu adalah makanatul Rasul. Pembahasannya adalah tentang kedudukan Rasul. Siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Adapun suratul Al-Ma'un itu adalah tentang sifatul al-munkiri al-munkir ba'su. Ada alif lamnya dia. Jadi kita akan membahas surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Sedangkan Al-Kautsar itu temanya yang di dalamnya adalah tentang makanatul Rasul, kedudukan Nabi Muhammad SAW. Adapun di dalam surat Al-Ma'un, maka temanya adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah SWT tentang siapa? Tentang munkiri, tentang orang yang mendustakan, mengingkari ba'su, kebangkitan. Jadi ini orang-orang yang banyak-banyaknya di luar Islam biasanya. Kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Silahkan buka halaman 30. Jangan dulu. Ya, lihat di sini sebab turunnya surat Al-Kautsar. Sebab turunnya surat Al-Kautsar itu adalah karena pada awal-awal berdakwahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad awal berdakwahnya pada saat di Mekah, ya, itu banyak disakiti atau diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, baik dari keluarganya, kemudian tetangga-tetangga, ada yang melempar kotoran, ya batu, ya kemudian duri, ya sampai melukai Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad hatinya itu sedih, ya sedih. Kenapa? Berat banget mereka menerima agama Islam, ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena mereka tidak ada keimanan di dalam dirinya, maka mereka banyak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Nah, kemudian ketika anak Nabi Muhammad SAW yang laki-laki ini meninggal, ya, ada beberapa anak laki-laki Nabi Muhammad SAW seperti Qasim, kemudian Abdullah, ya itu meninggal, ya pada saat masih kecil semua. Maka orang-orang kufar karena melihat anak laki-lakinya meninggal terus, maka orang kufar mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini abtar. Abtar ini apa? Terputus keturunannya. Jadi yang ada cuma perempuan saja, tapi laki-laki tidak ada. Maka abtar. Abtar itu artinya terputus. Ya. Karena tidak ada keturunan Nabi Muhammad yang laki-laki. Nah, maka turunlah surat Al-Kautsar ini, yang mana di dalamnya
ada kabar gembira untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan, ya, dan kabar gembira dan nikmat, ya, yaitu adalah sungai yang ada di surga bernama Sungai Al-Kautsar. Itu ganjaran yang Allah berikan, ya, karena dakwah Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy. Kita baca dulu surat Al-Kautsar. Ya, silakan siapa mau baca? Coba antum. Surat Al-Kautsar. Santum, ya. Lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar." Hah? Ya, cuma ikram aja yang udah, lainnya belum. Bahwasanya inna di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar, yaitu sungai. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah atau bersyukur, ya, maksudnya beribadah kepada Rabbmu. Wanhar ini menyembelih, ya. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang mencelamu itu yang abtar, yang menuduhmu sebagai abtar, merekalah yang abtar, terputus dari rahmat Allah. Kalau mereka menuduh Nabi Muhammad terputus dari keturunan, maka mereka akan terputus dari rahmat Allah, ya, tidak diberikan hidayah dan seterusnya. Ya. Maksudnya abtar itu mana? Abtar ini artinya terputus. Ya. Kalau abtar secara bahasanya terputus, maka mereka bilang Nabi terputus. Kenapa? Karena keturunan Nabi yang laki-laki nggak ada, meninggal semua pas masih kecil. Mereka bilang terputus keturunan Nabi, gitu. Tapi ada yang perempuan, ya, perempuan itu kan nggak kuat nasabnya. Yang kuat itu laki-laki. Akan tapi memang ada hikmah kenapa Allah menakdirkan, ya, tidak ada laki-laki dari keturunan Nabi, karena nanti bisa saja mereka ini lebih dari Habib, ya, dinabikan dan seterusnya. Paham? Bahkan padahal Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jangankan ada laki-laki, anak perempuan saja seperti Hasan, Husain, ya, cucunya Nabi dari Fatimah kan. Nah, itu saja diagung-agungkan oleh Syiah. Apalagi sekarang ada keturunan Nabi dari perempuan, misalkan Habib-Habib, ya, yang memang mereka mungkin tersambung sampai Fatimah, ya, sampai Fatimah. Nah, maka situ aja udah diagungkan, dicium lah, gitu, dan seterusnya. Nah, maka di sini hikmahnya Allah tidak memberikan keturunan dari laki-laki, karena mereka nanti bisa saja diangkat menjadi nabi atau diagungkan seperti diagungkan, maka mereka dijadikan patokan untuk kesyirikan, ya. Paham, ya? Itu dia. Siapa itu Bu? Saya lepas urusan di belakangnya, memang luar. Nanti kecelakaan. Viral. Kemudian lihat di sini, baca sekarang Al-Maun. Coba antum, ya, ke belakang, silahkan. Nah, barakallahu fiik. Ya. Lihat di sini bahwasanya di dalam surat Al-Maun ini terkandung beberapa sifat yang tercela, ya, sifat yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka itu mengingkari hari kebangkitan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mereka yang mengingkari agama, maksudnya mengingkari kebangkitan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka lah yang
menahan harta dari anak yatim, nggak mau memberikan harta kepada anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberikan harta kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Allazina hum an sholatihim sahun. Yang mana orang sholatnya ini dia an sholatihim sahun. Sahun ini lalai. Misalkan dia sholatnya di akhir waktu, atau masbuk, atau ketinggalan terus, dan seterusnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka juga riya, ya, dia riya juga, udah ghaflah, riya juga, pengen dilihat, bukan ikhlas. Kalau mau keluar mau keluar semua. Kalau nggak pencet sini, keluar sini. Antum baju biru sini. Aditya mau di sini nggak? Sini aja Ustaz. Kayak dia. Ustaz lagi membaca surah Al-Maun. Kan Ustaz yang baca, dia yang baca. Enggak, maksudnya lagi membaca surah Al-Maun. Lihat di sini. Lihat di sini, wayam nauna maun, dan mereka menghalangi orang untuk, ya, atau menghasut orang untuk memberikan hartanya kepada fakir miskin. Lihat di sini ma'anil kalimat, halaman 31. Di sini ada beberapa kalimat yang yadu'u, da'a yadu'u, itu artinya menahan. Lihat di sini Al-Kautsar, kita baca nahrun fil jannah a'tahu Allahu li nabiyhi Muhammad. Ya, ada Al-Kautsar adalah apa? Nahrun ini apa? Sungai di surga. Jadi sungainya ini terletak di surga yang Allah berikan. Sungai ini, ya, kepemilikannya adalah untuk Nabi Muhammad, ya. Kenapa tadi, ya? Karena Nabi Muhammad telah sabar, ya. Yang membuat hati Nabi Muhammad sedih karena apa? Karena banyaknya perlawanan dari orang-orang kafir pada zaman Nabi. Maka Allah memberikan kabar gembira, ya, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bukan hanya menyenangkan, tapi benar-benar diberikan, ya, hakikatnya, yaitu surat Al-Kautsar nanti di surga. Yang mana surat Al-Kautsar ini nanti mengalir airnya ke haud, ya. Haud ini adalah telaga, ya. Jadi telaga itu adalah airnya itu bersumber dari laut lagi, dari sungai, ya. Itu dia telaga, ya. Kalau sungainya itu mengalir ke laut, itu namanya muara. Tapi kalau air sungai itu berkumpul di suatu tempat, bukan laut, itu namanya telaga. Telaga Nabi Muhammad itu nanti ada juga. Jadi Nabi Muhammad mempunyai dua, ya, Sungai Kautsar dan telaga. Telaga ini nanti ada pada saat di padang mahsyar, yang mana orang muslim itu sangat panas dan tersiksa karena matahari mendekat, ya. Kemudian mereka nanti akan bertemu kepada telaga Nabi yang Nabi Muhammad telah menunggu di situ, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, ini sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga nanti, yang mana nanti mereka akan minum di telaga itu, yang mana ketika mereka minum maka mereka tidak merasakan haus lagi nanti setelahnya. Akan tapi nanti ada orang-orang yang terusir dari telaga ketika mereka mau minum, diusir. Ya, bukan Nabi Muhammad yang mengusir, tapi Allah SWT. Ya, ada Nabi Muhammad memanggil mereka, tapi Allah menjauhkan mereka, yaitu adalah orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama, yaitu orang-orang ahlul bid'ah, ya. Maka mereka akan terusir. Yang mempunyai tanda di muka mereka itu gelap, ya, itu dia. Nah, yang mana disifati haudnya ini itu bentuknya bulat, ya. Kemudian airnya ini lebih manis daripada madu, lebih sejuk atau lebih dingin daripada es, ya, lebih putih daripada susu, ya. Ya, kemudian banyak itunya apa, gayung-gayungnya sebanyak bintang di langit dan seterusnya. Gayung. Iya, maksudnya gelasnya untuk minum. Itu dia. Ya. Itu dia haud Nabi Muhammad, dan Nabi telah menunggu dan memanggil nanti umat mereka. Akan tapi ada yang diusir, yaitu ahlul bid'ah. Ini gimana lagi? Hah? Itu gimana sih? Enggak tahu
tahu kemana. Pokoknya mereka nggak akan minum air dari telaga Nabi. Ya. Padahal mereka sangat kehausan, ya. Mereka tidak keluar dari Islam, ya. Karena Nabi Muhammad memanggil umatku ke sini. Ya, tapi karena mereka melakukan bidah, maka mereka dijauhkan oleh Allah, ya, diusir. Paham ya? Kemudian anhar inhar dari nahara, yanharu, inhar artinya adalah dzabaha yadbahu, idbah artinya menyembelih. Ya, maksudnya menyembelih apa? Menyembelih sesembelihan. Al-adohi ini sembelihan dan selainnya. Maksudnya di sini setelah Nabi Muhammad diberikan al-Kautsar fasholli, maka salatlah untuk, maksudnya ikhlas kepada Rabb kalian, dan menyembelihlah ikhlas kepada Rabb kalian. Maka salat dan sembelih ini hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT saja. Bahkan seluruh ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja, ya. Sembelihan ini terbagi beberapa hal, ya. Kalau sembelihan kayak Idul Adha, atau sembelihan untuk dia karena bersyukur, atau sembelihan dia ibadah, itu maka dia hanya boleh meniatkan kepada Allah saja ikhlas, ya. Kalau misalkan dia meniatkan kepada selain Allah, maka dia berdosa syirik, ya. Syiriknya langsung syirik akbar, bukan syirik asghar lagi. Dan sembelihannya ini haram dimakan, ya. Contohnya misalkan sedekah laut, ya, kambing guling, ya, dibuat sedekah laut untuk Nyi Roro Kidul, ya, dihanyutkan di sungai. Nanti yang makan siapa? Yang makan ikan hiu dan seterusnya. Nah, maka ini pada hakikatnya mereka dosa besar, semua syirik akbar, dan tidak diterima amalannya, dan mereka ini jelas berdosa, ya, bahkan tidak beramal. Dan kambingnya ini sebenarnya haram dimakan. Jadi sembelihan itu bisa haram karena dua. Yang pertama, dia ikhlas tapi dia lupa membaca bismillah. Misalkan nggak baca bismillah dia, padahal dia ikhlas, maka dagingnya tetap haram, tapi dia nggak syirik karena dia ikhlas. Yang kedua, dia membaca bismillah tapi niatnya untuk, misalkan untuk selain Allah, untuk Nyi Roro Kidul, maka sembelihannya tetap haram dan dia syirik. Paham? Itu dia. Oh, berarti kalau misalnya dia lupa baca bismillah tetap halal, tapi dia Kalau dia baca bismillah, kalau nggak baca bismillah haram, tapi dia nggak syirik, tetap nggak boleh dimakan. Nah, jadi kok misalnya kayak ayam ini misalnya Ayamnya kan pakai baca bismillah mereka. kan nggak tahu misalnya orang tuh potong gitu. Tergantung kalau kita belinya di pajak, ya. Kalau misalkan dia memang orang Islam, maka kita pasti melihat zahirnya mereka membaca dengan bismillah, potong dengan bismillah. Tapi kalau kita lihat, kita beli dengan orang Kristen, maka zahirnya mereka nggak baca bismillah, maka nggak boleh kita beli sembelihan dari orang Kristen. KFC, McD. Kalau KFC dan McD, kita lihat labelnya. Ada nggak label MUI? Itulah fungsi MUI di Indonesia, karena mereka memeriksa ini ayamnya disembelih apa disetrum, atau mereka beli kepada peternak ayam yang udah menyembelih. Ya, dilihat situ orangnya Islam atau enggak. Maka nggak perlu kita periksa di KFC, tanya dulu sama abangnya, nggak perlu, kita lihat aja labelnya. Tapi saya kalau misalnya dia nggak ada menyebutkan, saya gimana sih? Ada labelnya. Ya maksudnya bibirnya tuh nggak, jadi dia langsung gitu. Kalau kita lihat kayak gitu, maka nggak boleh kita beli di situ. Tapi biasanya mereka Bismillah dilafadzkan, walaupun kecil. Apa? Pasti bibirnya bergoleng gitu. Hah? Ikan enggak? Ikan itu bangkainya. Jadi kalau yang disembelih itu, yang bangkai itu adalah sesuatu yang enggak disembelih, ya. Misalkan ayam dipukul palanya baru mati, itu bangkai. Adapun ikan itu bangkainya halal. Jadi nggak perlu disembelih, dipukul aja palanya mati. Misalkan ikan lele kan, atau ikan apa, dibiarin aja di darat kan mati sendiri. Nah itu nggak perlu disembelih, nggak perlu disembelih. Berarti saya kalau misalnya ayam saya, kalau dia ngomongnya kecil lagi saya bibirnya saya cuman udah gitu aja. Ya, yang penting lisannya bergerak. Kalau misalkan dalam hati nggak sah. Nggak sah. Berarti kalau mengambil itu bismillah. Ya, bismillah. Nah, tapi jadi ada beberapa bangkai yang dihalalkan seperti ikan dan belalang. Ya. Belalang dikiaskan semua hewan yang tidak berdarah, ya, tidak mengalir darah di tubuhnya. Seperti misalkan laron, misalkan apa lagi selain belalang. Ya. Tapi kalau misalkan dia termasuk hewan menjijikan seperti lalat, ya,
atau kecoa, maka ini tetap haram. Nah, tapi hewan dan ikan pokoknya semua yang ada di dalam laut ya. Sebagian ulama berpendapat semua yang ada di dalam laut, baik itu ular laut atau semua, pokoknya mau dia ikan hiu dan seterusnya, itu adalah hewan yang halal dimakan dan bangkainya juga halal. Lupa berarti ini haram. Ikan kok. Iya, dibuang. Kalau nggak dikasih makan ikan atau apa? Anak-anaknya kita kalau beli makanan udah jadi kan. Jadi kayak misalnya ayam bakar kita beli besar. Nah kita kan nggak tahu Ustaz yang motong itu. Ya makanya lihat ini punyanya. Misalkan dia pengusaha kecil, maka lihat dia orang Kristen atau orang Islam. Kalau Dia Kristen, Muslim, Ustaz. Dia kalau Muslim juga boleh. Muslim. Kita lihat ke zahirnya, nggak perlu diperiksa. Kalau Tapi kalau dia perusahaan besar seperti McD, KFC, kita lihat label halal ya. Itulah dia MUI akan memeriksanya. MUI yang memeriksanya. lagi Ustaz, kalau misalnya rumah nasi padang kecil-kecilan gitu. Tergantung, kalau dia Islam kita lihat zahirnya, berarti dia sembelihnya. Tapi di depannya ada label halal ya Ustaz. Jadi kan kayak rumah Boleh. makan yang halalnya bisa. Label halal itu ada yang di copy aja di Google, ada yang resmi dari MUI. Maka ini bahaya. Kebanyakan bahkan ada juga kan. Tapi zahirnya kalau misalkan dia Islam boleh, tapi kok Kristen nggak boleh. Ya. Udah pasti itu. Iya. Tapi Ustaz kalau misalnya orang Kristen tapi dia jualan di kejualan Islam Ustaz. Nggak boleh. Nah, tergantung dia, kalau dia tukang nyembelih, kalau dia tukang nyembelih nggak boleh. Tapi kalau dia bukan nyembelih kayak kasir, Iya, misalkan, tukang masaknya Ustaz. itu nggak apa-apa. Kalau tukang masak. Begitu juga misalkan sesajen yang di kuburan, kan kita sering ada tuh kan, ketemu kita ada buahnya, ada ayamnya. Maka yang boleh dimakan ya yang nggak sembelihan, seperti buahnya, ya airnya boleh diminum. Tapi kalau boleh, tapi yang bukan sembelihan kayak buah-buahan, ya. Tapi kalau misalkan ayam sembelihan nggak boleh karena mereka menyembelih bukan untuk Allah, paham? Boleh. Kalau nggak siapa yang makan itu? Nggak ada yang makan itu. Dia ada Ustaz sama orang Jin itu, yang Ustaz. makan nggak makan. Tapi kok misalnya ada di kuburan, misalnya ada pohon mangga, kita boleh ambil aja buahnya. Tergantung. Ya kuburan ini kan sebenarnya nggak ada yang punya ya, tanah wakaf. Boleh. Boleh. Jadi sesajen itu boleh. Kenapa? Karena mubazir ya, nggak ada yang makan. Yang jin yang penghuninya pun nggak makan. Tapi bolehnya kalau zat-zatnya enggak, karena kok buah-buahan ya nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan sembelihan ya, kalau sembelihan pastinya mereka nyembelih bukan karena Allah, atau mungkin mereka nggak nyembelih, kan ada kan ayam yang hitam semua kan, itu biasanya buat sesajen tuh, yang ayam hitam semua, maka itu nggak boleh dimakan. Ya. Begitu juga makanan-makanan yang jual orang kafir itu boleh dimakan kecuali bukan sembelihan, paham? Kayak misalkan dia jual beras atau dia jual buah-buahan itu boleh. Karena Nabi juga beli makanan atau beli gandum dari orang Yahudi, ya. Tapi nggak sesembelihan, paham? Ini ngapain ke situ lagi? Kamu ngapain ke situ dulu sini? Kalau motong ikan, Lagi ada buahnya. Motong ikan nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa jenisnya. Nggak apa-apa. Ya. Lihat kemudian al-yatim itu adalah yatim, ini adalah man mata abuhu, siapa yang dia meninggal ayahnya, wa huwa dunal buluk. Jadi anak yatim ini sebelum balik. Kalau udah balik dia nggak disebut anak yatim lagi, paham? Jadi jangan dia udah besar dibilang anak yatim, enggak, dia bukan anak yatim lagi ya. Jadi anak yatim itu yang meninggal ayahnya sebelum dia balik ya. Tapi kalau misalkan dia udah balik habis meninggal ayahnya, dia bukan anak yatim. Jadi apa? Anak biasa. Ya. Nah, kemudian Yahudu itu Yahusu. Wala Yahusu ini memerintahkan atau bersemangat. Jadi dia tidak memerintahkan untuk memberi makan orang miskin ya. Dia ada orang miskin dibiarin aja dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Hah? Yahusu itu memerintahkan. Kalau piatu juga, kalau dalam balik Enggak. kecuali piatu. Kalau piatu itu berbeda dengan anak yatim. Anak yatim ini yang meninggal bapaknya, piatu yang meninggal bapaknya. Piatu, dikira piatu
Nggak ada kiraannya di dalam Islam, nggak ada kiraannya piatu. Jadi yatim itu ada hak sendiri, misalkan dia hartanya diberikan, misalkan dia hartanya dipegang oleh walinya dan seterusnya. Tapi kalau piatu, dia tidak berhak menerima, maksudnya dia tidak seperti anak yatim. Kenapa? Beda, karena kalau anak piatu ini meninggal ibunya, sedangkan mata pencarian hartanya itu ada dari bapaknya. Adapun anak yatim itu meninggal bapaknya, jadi susah ibunya untuk mencari harta lagi, paham? Itu bedanya. Bapak yang pengangguran tetap beda dengan ibunya yang meninggal atau bapak yang meninggal. Tapi katanya di Islam cuma ada yatim, piatu itu juga bergerak di Indonesia. Piatu, iya, karena di luar negeri nggak ada piatu, cuma ada yatim saja. Jadi kok yang meninggal ibunya itu nggak disebut apa-apa, gitu, paham? Jadi beda jalan itu sih. Hah? Iya, karena mesti ada tempat pencarian kan, asalnya yang mencari nafkah itu siapa? Bapak kan? Nah, jadi mereka tetap ada hartanya, kecuali kalau anak yatim bapaknya udah nggak ada yang mencari harta. Gitu. Berarti kalau anak yatim itu harus diapain lah, harus dibantu lah. Iya. Makanya itulah dia keadilan Islam ya, diperhatikan dan seterusnya. Kemudian lihat di sini sahun itu gofilun ya. Jadi mereka lalai. Maksudnya lalai kalau misalkan sholat, misalkan dia di akhir waktu atau nggak ikut jamaah ya, atau kalau jamaah masbuk rakaat terakhir, atau dia sholatnya bolong-bolong. Nah ini termasuk orang sahur ya. Gofilun. Itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dia biasanya orang sahun ini dia meninggalkan jamaah atau sholatnya di akhir waktu sebelum masuk waktu asar baru dia sholat zuhur dan seterusnya. Kalau misalnya Ya. kalau misalnya memang masjid yang kecepatan gitu gimana? Kalau mesinnya kecepatan, Berkali dia langsung sholat ya, sholat sunnah. ya maka kita harus siasati ya. Atau sholat di masjid lain dan seterusnya. Harus ditakar dulu. Kalau mesinnya cepat berarti datangnya cepat ya. Kemudian yuraun ini ya'malu min ajli ayyarahun nas amalahum. Mereka beribadah untuk agar manusia melihat amal mereka. Ini namanya apa? Iya, kawannya ria apa? Hah? Ya, ujub. Tapi ujub ini tidak syirik asghar. Yang syirik asghar itu ria dan sum'ah. Oh ya semua. Sum'ah itu untuk didengar. Misalkan dia baca Quran, ada orang dibesar-besarin biar didengar. Atau dia ini dia yang dilihat. Misalkan dia sholat malam. Nah, ada orang lihat dia, maka dipanjangin sholatnya biar dilihat ini ria. Dan dia ini amalnya nggak diterima, ya. Dia ini amalnya nggak diterima dan dia akan merusak amal. Dan ria ini termasuk syirik yang tidak diampuni kecuali dengan tobat. Akan tapi bedanya karena ria ini syirik asghar, bedanya dengan syirik akbar itu misalkan dia menyembelih kepada selain Allah, itu syirik apa? Akbar. Tapi kalau ria ini syirik asghar, bedanya apa? Kalau syirik asghar itu dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau orang syirik akbar itu dia udah keluar dari Islam, harus syahadat lagi kalau dia tobat. Begitu juga syirik asghar, dia tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ya. Tapi kalau syirik akbar itu kekal. Ya, itu dia. Akan tetapi dua-duanya sama-sama tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kalau tobat diampuni. Syirik akbar kalau tobat diampuni. Masalahnya kalau nggak tobat si akbar nggak bakal diampuni. Kalau si asghar juga tidak akan diampuni. Beda dengan dosa besar. Dosa besar kalau nggak tobat bisa jadi diampuni oleh Allah. Paham? Kalau Allah mau ngampuni ya diampuni, walaupun orangnya nggak tobat. Gitu. Paham ya? Akan tapi kalau dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal baik. Kalau dosa besar tidak bisa dengan amal baik kecuali dengan Hah? Bohong itu termasuk dosa besar. Nah, dosa kecil misalkan apa? Yang ngejek lah misalkan kan ngejek. Tetap dosa. Menghina itu termasuk mengejek apa enggak? Tergantung hinanya apa. Kalau misalkan dia menghina orang tuanya itu termasuk dosa besar. Kalau misalnya dia menghina orangnya, objek bukan bapak si objek, gimana sih? Ya tergantung dihinanya. Kalau misalkan dia difitnah maka termasuk dosa besar. Tapi kok misalkan dia cuma kayak mana ya? dasar asal pendek gitu. Iya, jelek gitu. Itu termasuk dosa kecil ya. Tapi kalau sering-sering jadi besar. Kalau sering-sering jadi besar ya.
Nah, termasuk syirik asghar selain dia itu seperti sumpah kepada selain Allah. Ya, misalkan demi apapun, misalkan demi itu. Kalau itu kan dengan nama Allah, tapi kalau misalkan demi apapun itu termasuk syirik asghar. Syirik asghar. Syirik asghar ini dosa paling besar, paham? Jadi tingkatannya adalah syirik akbar, baru syirik asghar. Nah, syirik asghar ini termasuk dosa, tapi dosa yang paling besar. Tapi bedanya dengan dosa besar, dia tidak akan diampuni. Kalau dosa besar itu diampuni, ya. Nah, itu dia. Misalkan sholat yang dilihat, misalkan dia sholat malam, tadinya dia ikhlas, rupanya tiba-tiba lewat orang masuk masjid, barulah muncul riya di sini. Nah, kalau dia langsung menepis riyanya, langsung berusaha ikhlas, maka dia diterima amalnya. Tapi kalau dia makin menjadi-jadi, malah riyanya itu ada di hatinya terus, ya, maka amal sholat malamnya ini nggak diterima. Itu dia. Karena riya ini mau nggak mau masuk, dia pasti ada. Caranya bagaimana? Kita langsung menepis atau tetap di dalam riya tersebut. Gimana cara kita? Nepisnya ada berusaha ikhlas saja, itu insya Allah dia tertepis, ya. Karena orang yang riya itu dia yang merasa takut dari riya. Tapi kalau dia udah merasa aman dari riya, sesungguhnya dia udah riya. Gimana tuh? Paham? Jadi orang yang merasa aman dari riya itu pada hakikatnya dia udah gampang terjangkit riya. Berbeda dengan orang yang takut dari riya, itu dia sesungguhnya tidak, atau dia ahlu tauhid. Paham? Tidak terjangkit dengan riya. Begitu juga kalau orang meninggalkan ibadah, misalkan dia mau sholat 2 rakaat nih, rupanya banyak orang di masjid, dia takut riya, habis itu dia nggak jadi sholat, maka dia udah terjangkit kepada riya. Bedanya apa? Dia harus tetap sholat, ya, dan menepis hatinya dari riya, itu tidak terjangkit dengan riya. Paham? Kalau dia meninggalkan sholat, dia tetap riya. Kenapa? Karena dia beranggapan kalau sholat dia riya, maka dia tidak sholat. Paham? Itu. Makanya hati-hati ya, nggak jadi sholat lah. Nggak apa-apa sholat aja depan orang, tapi yang penting hatinya. Paham? Itu. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena dia udah memvonis kalau dia sholat nanti dia riya. Paham? Itu berarti dia riya. Ya, itu dia. Kemudian al-ma'un. Ini kok di situ lagi, mau Ustaz pindah ke sini? Diam. Kursinya. Ini mau ngomong terus, Ustaz keluarin ya. Diam. Diam. Berdua diam. Ya. Kemudian lihat di sini al-ma'un. Ma yantafi'u bihi al-awani wa nahuhu kal adawati tabakh. Ini al-ma'un ini adalah bejana-bejana, ya. Misalkan panci atau gelas, piring. Nah, maksudnya di sini wayamnaun al-ma'un, mereka tidak mau memberi harta mereka. Ini maksudnya harta, ya. Jadi orang-orang yang disifati ini dia tidak mau memberikan hartanya kepada orang miskin. Paham di sini? Ini apa tuh? Ini apa tuh? Ma apa nih? Mayantafiu, apa yang digunakan, ya, dari bejana-bejana, misalkan apa yang digunakan, apa yang dimanfaatkan. Kita lihat di sini tafsir suratul Kautsar. Tafsir suratul Kautsar halaman 32. Inna a'tainakal kautsar ay an'amna 'alaika bi'ta'il kautsar, ya. Sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad, ya. An'amna itu kami memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad bi'ta'ika, dengan memberimu al-kautsar. Apa itu al-kautsar tadi? Apa al-kautsar? Sungai apa? Sungai mengalir. Di mana? Di surga, ya. Iya, maksud anak telaga yang di pada masyar, sungai yang di surga. Kemudian kita lihat di sini fasholli li rabbika wanhar, ya. Apa maksudnya disuruh bersyukurlah? Kenapa? Karena Allah telah memberi al-kautsar, ya. Bersyukurlah dengan nikmat itu dengan apa? Dengan sholat dan menyembelih hanya kepada Allah. Kalau misalkan sholat dan menyembelih ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia
syirik ya. Jadi lihat, ibadah jika namanya udah ibadah, jika diselewengkan kepada selain Allah maka dia syirik ya. Jadi kalau misalkan kita sholat niatnya buat seorang itu syirik akbar, tapi kalau misalkan kita sholat buat dilihat seseorang itu syirik asghar, paham? Kalau buat sholat biar dilihat seseorang, biar dilihat orang itu kan riya, itu maksudnya syirik asghar. Tapi kalau kita sholat memang ditujukan untuk orang, nah, itu syirik akbar, paham? Sholat jenazah itu sholatnya untuk Allah, tapi untuk mendoakan dia jenazah ini. Makanya nggak ada rukuk dan sujud, karena rukuk sujud itu hanya ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi kan ini karena ada jenazah, intinya. Tapi kita sholat bukan untuk jenazah, sholat untuk Allah, untuk mendoakan si jenazah itu, paham? Ya. Begitu juga orang sholat di kuburan boleh, tapi nggak boleh. Nah, maksudnya dia sholat jenazah ya di kuburan boleh, tapi nggak boleh rukuk dan sujud, karena sholat jenazah memang tidak ada rukuk dan sujud. Boleh nggak sholat jenazah di kuburan? Boleh, karena sholat jenazah ini nggak ada rukuk dan sujud. Ustaz, perlu nggak Ustaz kita sholat goib Ustaz? Kalau misalnya mayat yang disolatkan Nggak boleh, nggak boleh kecuali nggak ada yang sholatin, seperti Raja Najasyi kan, nggak ada yang sholatin, maka Nabi sholat goib untuk si Raja Najasyi ini. Tapi kalau udah banyak yang sholatin nggak perlu kita sholat di sholat goib jauh dari jauh. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu Ustaz, dia dari sholatin atau enggak Ustaz, jadi kita sholat goib aja lah Ustaz, takutnya belum nggak disolatin gitu. Ya tergantung kita lihat orangnya. Kalau orangnya ada keluarganya Islam semua pasti sholatin dia. Kecuali kalau dia Kristen sendiri. Hah? Sholat video call? Hah? Jakarta. Pada hakikatnya, maksudnya yang di video call jenazahnya. Kita sholat sini. Itu tidak boleh jika darurat. Maksudnya tidak ada yang menyolatinya. Sholat goib berarti, ya. Tapi kalau ta'ala alam sholat goib nggak perlu di video call, ya. Karena Allah kan maha mendengar dan seterusnya. Itu. Kemudian inna sya'niaka, ya sungguhnya sya'niaka orang yang mencelamu dan yang membencimu, mubgiduka itu artinya yang membencimu. Huwal abtar, ya. Dialah yang terputus. Kenapa? Karena tadi sebelumnya mereka udah menuduh Allah terputus, menuduh Nabi Muhammad terputus dari keturunan. Sekarang mereka yang terputus dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat orang yang nggak mau, orang yang pelit, nggak mau memberikan sedekah, maka hatinya makin lama makin keras dan tidak melihat tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Ini apa Ustaz? Maktu itu Bukan Ustaz, yang sebelumnya. Mubgiduka, yang membencimu, membenci Nabi Muhammad. Jadi intinya di sini tauhid uluhiyah dan itu ya makanatul rasul. Makanatul rasul kenapa? Karena diberikan al-kausar, dan tauhid uluhiyah itu dari lafaz fasol li rabbika wanhar. Jadi semua ibadah yang dia berlabel ibadah itu tidak boleh disesuaikan kepada selain Allah. Misalkan dia boleh nggak minta duit ke orang kaya? Boleh nggak? Boleh. Meminta kepada selain Allah dia minta ke orang kaya. masih hidup Ustaz. Ya boleh jika masih hidup dan dia mampu. Tapi boleh nggak minta ke orang kaya buat rezekinya dilancarkan? Nggak boleh, karena yang melancarkan rezeki hanya Allah. Boleh nggak lihat minta kepada kiai minta surga? Nggak boleh. Kalau minta kiai buat diajarkan ilmu boleh, paham? Kemudian kita udah habis waktunya, sampai jam berapa? Kalau misalnya Ustaz, kita minta dilancarkan Ustaz, habis itu kita dikasih tiap bulan 5 miliar gitu kan jadi lancar tuh. Kan jadi lancar. Itu berarti minta uang, bukan minta dilancarkan. Minta didoakan boleh, minta didoakan boleh. Minta didoakan boleh. Kemudian lihat di sini. Tapi kalau minta syafaat ya, atau minta tawasul ya, minta tawasul ini bertawasul ya, minta dilancarkan dia, minta dilancarkan masuk surganya atau pahalanya, maka ini jika bertawasul itu boleh jika dia dengan amal-amal baik ya, atau dengan nama-nama Allah. Tapi kalau kepada orang tidak boleh ya.
minta calon istri. Kalau cuma minta didoakan itu boleh. Istri aja. Kemudian kita lihat sebelum kita selesaikan, kita lihat terakhir ini tafsir surat Al-Maun. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin, ya. A'alamta halul ladzi yukadzibu bidin wa huwa al-jazaa'u 'alal amal. Apakah kamu tahu ya tentang orang-orang yang mendustakan agama? Maksudnya dia tidak mempercayai agama Islam, tidak mempercayai hari kebangkitan. Maka jaza alal amal, maka ada balasan atas perbuatan mereka, yaitu mereka semakin dijauhkan dari beramal soleh, tidak ada hidayah. Fadzalika fallazi yukadzibu biddin, maka mereka ini, maka allazi yad'ul yatim, yang yudafi'u ya, atau yamna'uhu yadfa'uhu aw wa yamna'uhu min haqqihi bi unufin wa shiddatin. Mereka yang melarang ya untuk memberikan harta kepada anak orang miskin, anak yatim. Ya, mereka nggak mau memberikan harta mereka kepada anak yatim dan menghardik anak yatim ya. Maksudnya bukan dilemah lembut, malah dikasarin. Wala yahuddu, dan tidak memerintahkan untuk memberikan harta ya ala ta'amil miskin, alal it'amul miskin, kepada orang-orang miskin. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang miskin ini termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wa huwal fakir alladzi la yajidu ma yakfihi. Orang miskin itu adalah orang fakir yang tidak, dia punya kerja tapi kerjanya ini nggak mencukupi sehari-harinya, nggak mencukupi untuk makan. Makannya cuma bisa sekali doang ya, bukan 3 kali atau 2 kali, atau sekali makan pun nggak cukup. Nah, itu orang miskin. Bedanya dengan orang fakir, kalau orang fakir dia nggak mempunyai tempat tinggal. Biasanya dia tidurnya di kolong jembatan. Kalau orang miskin ini punya, tapi kerjanya nggak cukup. Ya, itu dia. Itu kalau fakir nggak punya rumah tuh. Nggak punya tempat tinggal. Fawailun lil musallin. Wailun ini bisa ditafsirkan dengan celaka, bisa ditafsirkan dengan lembah yang berada di neraka. Wadin fil jahannam. Lembah di jahanam ya. Lembah di jahanam maksudnya lembah yang ada di neraka. Itu untuk orang yang sholat. Kok orang yang sholat akan diberikan lembah di neraka, yaitu alladzina hum. Nah, ini ada syaratnya, yaitu kriterianya adalah yang sholatnya sahun, yaitu lahuna ghafiluna, yang mana mereka lalai dan sering terlambat, atau sering ketinggalan jamaah, atau sering nggak sholat dan seterusnya. Imma bitakhiriha an waktiha, atau dia mengakhirkan sholat, misalkan sholat kan pas azan, nah dia mengakhirkan sampai bentar lagi sebelum asar, dia baru sholat. Wa imma bitarkiha kulliyah ya. Nah, bukan berarti ya, maksudnya dia ini mengakhirkan sholat atau dia meninggalkan sholat, itu dia yang sahun. Allazina hum yura'un ya'maluna ta'at liyarahun nas ya. Liyarahumun nas ya, dia membuat kebaikan atau beramal soleh untuk dilihat manusia, maka ini riya. Wa yamna'unal ma'un ya, yamna'una i'aratu ma la tadurru i'aratuhu bil aniyati wa ghairihi ya, wa ghairuha ya. Dia menahan ya, dia menahan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin atau anak-anak yatim. I'arah itu yamnauna harta ya. Harta maksudnya harta lebih ya. I'arah ini harta lebih yang kalau diberikan dia nggak memadorot ya, tapi dia tetap nggak mau memberikan hartanya ya. Itu dia. Maksudnya dia sudah nisabnya, sudah misalkan dia punya harta, misalkan kambing banyak, udah mencapai nisab, udah berhak, udah harus memberikan zakat, tapi dia tidak mau memberikan zakat. Itu dia maksudnya. Ternyata apa, Ustaz? Apa? Kuliah. Hah? Yang ini, yang sebelumnya, Ustaz.
Oh, bil kulliyah, meninggalkan sholat seutuhnya. Ya, baik dia mengakhirkan, dia tetap sholat tapi diakhiri, atau meninggalkan sholat seutuhnya. Paham sampai sini? Udah habis waktunya? Coba dijawab ini ya, dijawab sebisanya saja. Ya. Tafsirnya yadu'u, yahudu apa, fawailul apa, yura'un apa. Ya. Misalnya ada orang, Hah? misalnya dia koma 1 bulan, pasti Koma. dia wajib ganti sholat ya? Koma sholat nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti. Kecuali kalau dia puasa, ya akan diganti. Kalau sholat nggak perlu. Tapi dia harus mandi, harus berwudu dulu ya, harus wudu, ya, baru dia sholat lagi. Ya. Karena amalnya kalau orang kehilangan akal seperti koma itu kan akalnya nggak berfungsi kan pada saat koma, maka dia diangkat kolamnya, diangkat, nggak dicatat ya amalnya. Seperti orang gila dan seterusnya. Maka pas dia sadar nggak perlu dia kodok sholat, tapi kalau puasa ya kodok. Seperti orang haid kan, orang haid nggak perlu dia mengkodok sholat, tapi kalau puasa dikodok. Ya. Yang ditanyakan lagi? Ya, kita bahas di sini yadu'u, memakna yadu'u, yamna'u kan ada di sini sebelumnya. Mana tuh? Yadu'u nggak ada ya. Yadu'u itu yamna'u. Yang di bawah tafsir ini halaman 23. Yahuddu ini yahusu kan udah ada. Fawailu itu wadin fi jahannam ya. Lembah di jahannam. Yura'un ya maksudnya dia ya'malu ta'at liyurahumun nas ya. Liyurahumun nas. Dia beramal ketaatan untuk dilihat manusia. Ya, ini dia bedanya. Kalau dia beramal ketaatan linnas, berarti dia syirik akbar karena dia untuk manusia. Tapi kalau dia mengamalkan ketaatan liyarahumun nas, itu syirik asghar. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Selasa yang masuk orang-orang ini kan, Selasa depan. Iya. Iya. Itu pelajaran Ustaz Isandri, Ustaznya mau nikah, jadi minta tolong ke Ustaz untuk digantikan. Jadi pelajaran tauhid, pelajaran Siapa Ustaz? Ustaz Isandri. Iya, Ustaz sendiri tak gantian Ustaz. Iya. Bukan Ustaz Sadul. Katanya Ustaz Sarul, tapi tadi nelfon kayaknya Ustaz Sarul nggak bisa. Ada pelajaran mungkin. Itu belajar apa? Belajar tajwid kan? Ya nanti ya paling kita murojaah aja ya, atau Ustaz kasih soal, bahas yang udah dipelajarin aja, atau nambahnya sedikit aja, karena nggak usah kita nambah banyak-banyak kan, biar sama Ustaz Isandri aja. Asik. Ya udah ya. Ustaz, insya Allah tahun depan. Ini berapa bulan lagi? Cewek yang banyak. Belum di stop kan? Hai guys, Mana ini?